dari kelas 8. Oke, nah kita izin nanya nih ya sama kamu. Boleh dong. Nah, pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih kamu ngerasain atau menemukan diskriminasi agama di lingkungan kamu? Aku sendiri belum pernah merasakan diskriminasi agama karena aku kan juga bagian dari minoritas. Cuman teman aku yang beragama Hindu pernah dijadiin bahan ejekan di lingkungan sekolah gitu. Kayak gimana tuh? Kayak dikata-kataan gitu karena kayak ih bau kemenyan lu gitu sih. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Gimana sih pandangan kamu ketika melihat diskriminasi agama yang ternyata tuh masih ada loh di era reformasi yang saat ini? Pandangan aku sedih sih lihatnya karena kita kan dari SD kelas 1 bahkan TK udah diajarin untuk saling menghargai tanpa memandang suku, ras dan agama ya. Dan melihat aksi kayak gitu di masa sekarang ya menyedihkan aja sih. Kan kamu tahu nih Indonesia itu negara yang menjamin kebebasan untuk setiap warganya untuk menganut agama. Nah tapi ternyata nih diskriminasi kan masih ada. Kira-kira kenapa ya menurut kamu diskriminasi itu ternyata masih berakar di Indonesia? Mungkin masih aja ada orang yang sikap saling menghargainya rendah, juga kurang toleransi gitu sih. Nah, kamu setuju nggak sih kalau di Indonesia ternyata ada loh yang nggak memeluk agama? Masih ada ya? Ada lah. Setuju nggak? Setuju sih, karena ada juga nih public figure yang kayak menyatakan secara terang-terangan kalau dia ateis gitu kan, kalau kalian pernah dengar Coki Pardede gitu. Jadi setuju nih ya? Setuju. Nah, tapi kamu merasa suatu hal tersebut harus diperdebatkan atau enggak? Karena kan hal tersebut bisa aja menjadi wujud dari kebebasan berkeyakinan kan? Mungkin bisa, cuman yang aku terjemahkan dari kebebasan beragama itu kita sebagai warga Indonesia yang dasar negaranya Pancasila, pandangan hidupnya Pancasila kan segala pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau bagaimanapun kita harus percaya kepada Tuhan dan memiliki agama atau itu yang penting tetap memiliki pedoman hidupnya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut kamu dari diskriminasi agama ini apa sih dampaknya bagi individu yang merasakan hal tersebut? Bagi individu yang merasakan itu bisa parah banget ya, kayak merasa putus asa, terisolasi, terasa dikucilkan, dan bisa berakhir dia depresi atau bahkan bunuh diri. Untuk cara mengatasi atau cara menyikapi diskriminasi ini menurut kamu gimana? Apakah perlu tindakan yang khusus? Bisa dimulai dengan menanamkan rasa toleransi di dalam diri kita semua, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan juga mengingat terus kalau misalnya ada hukumnya gitu loh yang mengadili tindakan diskriminasi ini. Terima kasih Naya. Halo, namanya siapa? Saya Adam dari kelas 8. Aku tanya-tanya nih ya. Oke. Ya, pernah nggak sih kamu nemuin diskriminasi agama di sekeliling kamu? Kalau diskriminasi saya belum pernah nemuin sih. Kalau pandangan kamu nih, saat melihat diskriminasi agama tuh ternyata masih menjalar loh di era reformasi. Kalau pandangan saya diskriminasi masih gelar itu kan menurut kebiasaan diri sendiri ya, karena perilaku diskriminasi itu tentunya berasal dari kepribadian sendiri, apakah orang itu mau melakukan diskriminasi terhadap orang lain atau enggak. Jadi perilaku diskriminasi itu berasalnya dari perbuatan diri sendiri. Kalau biasanya nih kita suka ada nih yang nanya, kamu agamanya apa sih? Menurut kamu budaya-budaya kayak gitu menjengkelkan atau enggak? Kalau menurut saya itu sangat menjengkelkan, karena kan agama itu kan privasi, keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi itu urusan diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain itu tidak berhak untuk mencampuri urusan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya menekankan untuk individu atau seseorang yang menanya agama kepada orang lain itu sangat menjengkelkan atau tidak boleh dilakukan. Nah, kalau di Indonesia ini kan kebebasan menganut agama udah diatur dalam undang-undang nih ya. Tapi ternyata diskriminasi itu masih ada aja di Indonesia. Menurut kamu kenapa ya diskriminasi itu masih ada di Indonesia?
Kalau menurut saya diskriminasi walaupun udah dibentuknya undang-undang di negara Indonesia masih ada, karena diskriminasi kan sekali lagi itu diskriminasi itu perbuatan yang berasal dari dalam diri untuk mencaci orang lain. Walaupun undang-undang dibuat sebanyak mungkin, tapi kalau belum ada perubahan dalam diri kita sendiri untuk tidak membenci orang lain, ya undang-undang tersebut tidak berguna. Jadi salah satu cara untuk menanganinya ya dengan kita merubah mindset kita agar tidak mendiskriminasi orang lain. Nah, kamu tahu kan kalau di Indonesia ini cuma ada 6 agama yang diakui. Menurut kamu Indonesia telah melakukan diskriminasi agama atau karena nggak mengakui agama lain selain kamu? Menurut saya Indonesia itu tidak melakukan diskriminasi kepada orang yang memiliki agama selain 6 agama yang diakui. Karena kan mayoritasnya 6 dan agama yang tidak diakui itu kan hanya sedikit kan minoritas. Minoritas itu mungkin tidak sampai 10% populasi agama yang tidak diakui dari populasi Indonesia. Jadi tidak diskriminasi. Kalau kamu sendiri, kamu setuju nggak sih kalau di Indonesia itu ada penduduk yang nggak memeluk agama? Dan apakah menurut kamu itu suatu hal yang harus diperdebatkan? Kalau menurut saya untuk hal tersebut sih tidak perlu diperdebatkan, karena kan agama itu kan urusan kita dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu mencampuri urusan kita dengan Tuhan. Untuk kepercayaan mau kita percaya ke agama Islam, percaya ke agama Kristen atau agama apapun, itu urusan kita. Jadi hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Menurut kamu nih dampak dari diskriminasi buat individu yang merasakan hal tersebut apa? Wah, dampaknya sih sangat banyak. Yang pertama itu orang tersebut yang dilakukan diskriminasi itu bisa kena tekanan mental. Kedua bisa stres. Ketiga dia tuh bisa merasa dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau cara menyikapi diskriminasi, apakah perlu tindakan khusus? Kalau menurut saya perlu sih tindakan khusus seperti dilakukannya pembinaan terhadap orang yang melakukan diskriminasi. Sebenarnya itu kalau misalnya orang yang melakukan diskriminasi, walaupun diberi nasihat sebanyak apapun, kalau tidak ada kesadaran dalam diri, maka orang tersebut akan terus-menerus melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Jawabannya bagus banget nih, makasih ya semuanya. Makasih. Halo, nama siapa? Vivian Desta. Kelas berapa? 22. Boleh nanya-nanya? Boleh. Pertanyaan pertama adalah, pernahkah kamu menemukan diskriminasi agama di sekolah kamu? Tidak pernah. Selanjutnya adalah, bagaimana pandangan kamu terhadap diskriminasi agama yang masih menjalar di era reformasi? Sangat memprihatinkan. Selanjutnya adalah, menurut kamu kalau misalnya nanya agama gitu menjengkelkan? Selagi menanyakannya dengan hal yang sopan, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah, kan kebebasan memeluk agama itu udah dijamin dalam undang-undang NRI. Nah, namun masih diskriminasi masih menjalar di Indonesia, menurut kamu kenapa? Karena itu tergantung dari lingkungan atau dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah, kan Indonesia hanya mengakui 6 agama nih. Apakah Indonesia telah melakukan diskriminasi agama? Tidak, karena emang hanya 6 yang diakui di Indonesia. Selanjutnya adalah, apakah kamu setuju bila terdapat penduduk Indonesia yang tidak memeluk agama, dan apakah hal itu harus diperdebatkan karena hal itu termasuk kebebasan beragama? Tidak dipermasalahkan karena itu tergantung orangnya ingin memiliki agama. Selanjutnya adalah, menurut kamu apa dampak yang dialami oleh individu yang mendapat diskriminasi agama? Dampaknya bisa dikucilkan yang Selanjutnya adalah, menurut kamu bagaimana mensikapi diskriminasi agama? Apakah perlu cara khusus? perlu dengan tindakan yang sesuai kemanusiaan. Terima kasih, Via. Hai, nama aku Safila Dari kelas berapa? dari kelas 22. Aku izin nanya-nanya nih ya. Boleh. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama kamu, pernah nggak sih kamu nemuin diskriminasi agama di sekitar kamu? Pernah di sekitar aku beberapa kali nemuin tentang diskriminasi agama. Nah, pandangan kamu gimana sih saat melihat nih diskriminasi agama ternyata masih ada loh sampai era reformasi kayak gini? Kadang kalau kayak aku ngeliat secara langsung tuh aku mikir kayak, ini zaman sekarang masih aja ada yang mikir
tentang diskriminasi apalagi agama. Kan agama itu hak masing-masing orang ya. Jadi kayak harus ini nggak diperdebatin. Nah, kebebasan di agama di Indonesia ini kan udah dijamin nih di undang-undang. Tapi ternyata masih ada nih diskriminasi. Nah, menurut kamu kenapa sih diskriminasi masih ada di Indonesia? Karena Indonesia itu kan terdiri dari ribuan ratusan orang, dan ratusan orang itu nggak semua punya pola pikir yang menjurus ke arah yang lebih baik. Rata-rata masih banyak orang yang punya pola pikir kayak hal kayak gini tuh harus didiskriminasi tentang agama, padahal agama itu kan privasi dan pribadi masing-masing orang. Tapi kayak karena pola pikir masyarakat Indonesia ini belum 100% sehat, normal, jadi masih pada ngakuin diskriminasi. Kalau kamu sendiri nih setuju nggak sih kalau di Indonesia ada penduduk yang ternyata nggak memeluk agama? Kalau itu sebenarnya itu ada dua cara kita melihat sih, maksudnya sudut pandang. Kalau dari sudut pandang hak asasi manusia, seharusnya itu nggak apa-apa, karena kan aku bilang tadi, agama itu kepribadian masing-masing orang, maksudnya kayak itu hak kalian masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang Pancasila di bangsa Indonesia ini, nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, harusnya itu nggak dibolehin. Karena kayak negara Indonesia kan negara yang beragama, jadi kayak mau nggak mau tetap harus memeluk agama kalau menurut pribadi aku. Nah, kalau menurut kamu nih tadi ada kan orang-orang yang ternyata masih pengen nih dan untuk nggak memeluk agama. Itu menurut kamu menjadi suatu hal yang harus diperdebatkan nggak sih? Kalau dia emang pengen jadi warga negara Indonesia, ya harusnya dia harus terima konsekuensi bakal harus diperdebatin.